Tuhan, kiranya Engkau menyertai pembelajaran kami supaya pembelajaran kami bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sudah, please. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir. Bisa lihat ada bangku yang kosong. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Bisa kelas dari yang? Ada 4 orang, Miss. 4 orang. Dero, Radit, Bizi. Dero, Radit, Bizi. Oke, di sini absen dulu ya. Dero kenapa ya? Izin ya? Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Oke, jadi yang hadir hari ini ada 16 anak ya. Oke, baik. Oke, jadi silakan kalian ikuti aturan selama pembelajaran. Oke, nah sebelum Musina mulai dengan materi, Musina mau melakukan tes diagnostik dulu ya buat kalian. Jadi silakan kalian masuk ke LMS ya. Kemudian kalian pilih tes diagnostik kognitif materi PLSP. Terdapat 5 soal pilihan ganda di sini. Sudah, oke. Sudah kelihatan di situ soalnya? Sudah? Sekarang di sini akan lanjutkan ya. Kalian boleh keluarkan buku kalian, alat tulis kalian semuanya. Matematikanya silakan dikeluarkan. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ya bisa kalian lihat di depan ya. Jadi idenya adalah kalian nanti mampu memodelkan suatu permasalahan menjadi suatu bentuk aljabar. Membuat model matematika nanti. Ya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran itu jadi kita akan membuat model matematika dari suatu permasalahan sehari-hari. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya nanti baru kita akan menyelesaikan. Kalau kalian sudah mampu membuat model matematikanya, nanti pertemuan selanjutnya kalian akan menyelesaikan model tersebut. Bisa dipahami? Kemudian untuk lingkup materi ya, jadi materi tetap bersama linear satu variabel. Kemudian untuk penilaiannya nanti di sini akan mengadakan penilaian secara kelompok, nanti di sini observasi nanti ya. Jadi bagaimana kalian bergotong royong, bekerja sama ya. Setiap aktivitas kalian itu di sini akan observasi ya, sehingga di sini nanti di akhir di sini akan memperoleh dampak. Sekarang Miss akan masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita lihat ini gambar apa ya? Bukan jeruk. Apel ya. Nah, kalian tahu apel itu biasanya di mana ya? Kalau di Indonesia di mana biasanya yang banyak apel ya? Di Malang ya. Aku sudah habis dari Malang. Jadi sempat ke kebun apel juga ya. Nah, di sini kita lihat ada kebun apel di kota wisata Batu Malang. Wih, menarik sekali ya, menggiurkan sekali gambarnya. Oke, kenapa sih di sini tampilkan ada pohon apel, ada kebun apel di sana? Ada yang tahu nggak kira-kira hubungannya apa dengan materi yang kita bahas hari ini? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat-angkat? Elari, coba Elari. Itu tadinya itu gambarnya itu di kebun apel. Iya. Jadi yang hubungannya sama PLSP itu kita bisa menghitung mungkin keliling sama luas kebun apel itu dengan prinsip PLSP. Oke, jadi menurut Ellery, jadi kalau misalkan Ellery pergi ke kebun apel, Ellery keliling-keliling gitu ya. Nggak mungkin kan kalau kita ke kebun apel diam aja lihat satu tempat gitu. Pasti penasaran nih, mau cari mau petik kemana-mana gitu ya, mau beli gitu ya. Jadi menurut Ellery nanti Ellery kalau misalkan keliling kebun apel, Ellery bisa menghitung keliling dari luas kebun apel tersebut. Ya, ada yang mau menambahkan lagi selain Ellery dan Yuda? Pas? Oke,
Kira-kira apa? Sebuah bilangan apabila dikalikan 5 kemudian ditambah dengan 2 maka hasilnya adalah 50. Langkahnya tadi apa? Kalian pahami soal dulu, kemudian kalian apa? Misalkan X ya, misalkan X atau misalkan variabelnya. Oke, ada silakan lanjutkan Anda. Oke, yang lain juga mencoba ya. Ya, boleh terserah, variabelnya bebas. Apabila dikalikan 5, oke, kemudian ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 50. Oke. Nah, sekarang di sini akan bagikan LKPD ya. Jadi, di sini bagikan dulu. Nah, sebelumnya di sini mau bagi kelompok dulu. Tolong kalian nanti kalau sudah bisa bacakan, ingat kelompoknya, kalian tertib ya. Jadi di sini bagi heterogen, ada yang ceweknya, ada yang cowoknya. Nanti di sini sudah lihat nilai kalian. Jadi di sini bagi ke dalam kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oke, kelompok 1 ada Hans, Hesro, Daniel, Giselle, dan Bintang. Tolong kalian pindah, ini tidak rame ya. Jadi silakan. Sebelum kalian mengerjakan, silakan kalian kerjakan. Itu ada berapa soal? 7 soal ya. Silakan kalian kerjakan bersama kelompok. Ya, bersama kelompok. Nanti kita akan presentasikan secara bergantian masing-masing kelompok. Ya. Jadi kalian pahami betul soalnya. Hati-hati dengan membuat modelnya. Jadi tanda ditambah, kurang, ataukah dibagi, itu hati-hati ya. Jadi saling membantu satu kelompok itu. Jadi jangan sendiri-sendiri tetapi berdiskusi. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kalian bisa mengerjakan mulai dari sekarang. Nanti kalau sudah semua, kita akan presentasikan. Silakan anak-anak boleh bekerja. Kamu harus tahu isi dulu keliling namanya. Kalau nggak sampai modelnya saja, kamu misalkan panjangnya, berarti kalau panjangnya sekian, lebarnya mengapa jika lebarnya berapa? Itu buat modelnya. Kalian misalkan dulu ya, kalian misalkan itu panjangnya atau lebarnya dulu, ya tergantung ya kalian misalkan. Oke baik anak-anak, kita akan mulai presentasi. Di sini akan menentukan tadi kelompok 1 siapa? Ya. Baik, boleh kelompok 1 terdengar dulu ya. Nanti kita sama jawabannya dengan teman yang lain. Yaitu apabila nyoman mengupas 3 buah biji jambu lagi, maka persamaannya jadinya B-20 sama dengan 16. Itu pernyataannya benar karena pada mulanya mereka mengupas total 17 buah jambu biji dan ditambah lagi 3, jadinya 17 sama 3 sama dengan 20. Jadinya total buah yang dikupas adalah 20. Jadi pernyataan C benar. Kemudian pernyataan yang D, jambu biji sebelum dikupas yang terdapat dalam keranjang adalah 36 buah. Nah, ini jawabannya salah. Untuk mengetahui jawaban dari D ini kita perlu menghitung persamaannya. Jadi 7D ini kita menghitung yang sebelum ditambah 3, yaitu yang ini. Berarti pernyataannya adalah B min 17 sama dengan 16. Lalu kita hitung D, terus ini 16, 17 pindah luas jadinya berubah tanda menjadi positif. B sama dengan 33. Bukan 30. Oke, betul yang D. Yang C betul atau tidak tadi? Mungkin bisa dijelaskan ulang ke temannya. Seharusnya betul atau tidak? Seharusnya Salah atau benar? benar. Benar. Kenapa?
kenapa? Karena sebelumnya mereka hanya Anjani mengupas 10 buah, lalu Nyoman mengupas 7 buah yang membuat yang bikin totalnya itu 17. Nah, jadi kalau dia tambah 3 lagi hasilnya 20. Jadi ya Yang terkupas berarti berapa jadinya? 20. 20. Kemudian ini juga berkurang nggak dia? Berkurang nggak dia? Kalau ini, ya. Berarti seharusnya jawabannya apa? Salah. Ya, oke, bisa berarti persamaannya jadinya gimana? Berarti salah ya. Berarti harusnya sisanya bukan 20 tetapi berapa? Berapa tadi yang terakhir di sini? 13. Iya, 13. Berarti ini buat Iya, berarti salah ya. Seharusnya sisanya adalah 13. Ya, baik, silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok kalian semua ya. Oke, sudah bisa sekarang. Ternyata menerjemahkan kalimat itu cukup susah ya, Nana ya. Ya, jadi kalian harus benar-benar memahami kalimat itu maksudnya apa. Baru kalian buat modelnya. Ya, kalau kalian salah memodelkan, otomatis nanti penyelesaian di bawahnya itu pasti akan keliru, pasti akan salah. Oke? Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin bisa salah satu kelompok bisa menyampaikan kesimpulannya. Angkat tangan siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kegiatan kita? Gabriel, silakan disimpulkan hari ini kegiatan kita. Kita belajar untuk memodelkan sebuah kalimat menjadi model matematika. Menjadi modelkan dari apa? Dari kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu sedikit ya. Karena tadi belum kita refleksikan. Saya bisa hari ini misalkan bisa bertanya ini kira-kira kesulitan kalian apa sih dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan salah satu mungkin? Sulitnya di memisalkannya dan kemudian membagiannya. Memang harus apa ya? Harus mengerti paham maksudnya. Oke, baik anak-anak cepat saja. Jadi kalian silakan sekarang ambil handphonenya, kalian isi apa namanya? Ada motivasi yang di sini sudah kirim ke grup. Silakan anak-anak, silakan dikerjakan. Silakan baca baik-baik. Pertanyaannya pilih salah satu saja ya. Miss, Ya, langsung dipilih. Dipilih dengan jujur ya. Jadi motivasi kalian hari ini seperti apa pengajarannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan. Kalau hari ini kita membuat model, berarti pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan model yang kalian buat. Jadi kalian tentukan modelnya dulu, habis itu kita akan selesaikan. Yang ditanyakan apa? Itu yang harus kita cari. Ya. Oke, kita akan tutup dengan doa dulu. Silakan berdiri. Oke, ambil sifat doa. Silakan Kesro pimpin kita dalam doa. Kesro, silakan kelas. greetings. Oke, God bless you, bro. See you. Stand up, please. Greetings. Go Okay, good afternoon, student. How are you today? Okay, I'm fine. Oke, baik anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, sebelumnya Miss Ina mau absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Miss. Ada? Ketua kelas, siapa saja yang nggak hadir? Daryl. Ada Daryl. Oke, Daryl lagi ya. Oke, baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian.
Ya, bukunya, buku matematikanya disiapkan semuanya, sudah di atas meja. Oke, nah sebelum Misina lanjutkan, masih ingatkah kalian? Ya, mungkin ini Misina ambil satu contoh soal. Ya, Misina harap kalian masih ingat apa yang sudah kalian pelajari kemarin. Ya, Misina bacakan ya. Mungkin nanti salah satu bisa ke depan untuk menjawab. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut 6 meter lebih pendek daripada panjangnya. Hah? Jika keliling tanah 60 meter, buatlah model matematika untuk menentukan panjang dan lebar tanah tersebut. Daripada panjangnya, jadi kita bisa bilang lebarnya itu P-6 karena lebih pendek 6 meter, kemudian kelilingnya itu udah diketahui 60 meter. Jadi kalimat matematikanya itu kita bisa bikin keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, itu rumusnya. Terus kita masukin yang udah diketahui yaitu kelilingnya 60, kemudian 2 kali panjang karena yang udah diketahui dan 2 kali lebar. Nah di sini lebarnya dibilang P6, jadi kita tulisnya P6 gini. Bisa dilihat di layar TV. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu peserta didik mampu memodelkan suatu permasalahan menjadi suatu bentuk aljabar dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk masuk ke materi, ayo kita bereksplorasi. Nah, di sini kasih kalian gambar apa itu? Timbangan. Ada berapa timbangan? 3. Oke ya. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan? Ya, ini sebenarnya sudah kalian pahami di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi masih dalam konsep model matematika, ya, bukan menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, nah sekarang bagaimana kalau timbangannya begini ya anak-anak? Oke, masih ingat nggak? Siapa yang bisa membuat model dari timbangan itu? Angkat tangan. Oke, Gabriel. Oke, silahkan Gabriel. 2x plus 4 sama dengan 4. Berapa? 2x plus 4 sama dengan. Oke, betul? Oke, good. Tepuk tangan buat Gabriel. Coba kalian jelaskan ya, bagaimana gambar 3.3 ini mengilustrasikan persamaan 2x ditambah 4 sama dengan 8. Oke. Jadi di situ ada 2 balon warna hijau ya. Hijau ya. Itu dibagi dua menjadi 2, yaitu kalau kita lihat itu kita nggak tahu bebannya berapa karena itu seimbang, jadi kita anggap jadi 2x. Terus itu di sebelahnya ada bola-bola kecil yang berjumlah 4, jadi kita menyimpulkan menjadi 2x ditambah 4. Dan di sebelahnya yang seimbang itu ada 8 bola yang menjadi 8, yang jadi 2x itu ditambah 4 sama dengan 8. Oke, tepuk tangan buat Audrina. Oke, jadi benar. Jadi sehingga balok di sini mewakili apa jadinya Audrina? Balok itu mewakili apa? X. Kemudian yang kedua, berdasarkan ilustrasi pada gambar 3.3, coba kalian tunjukkan bahwa mohon maaf di situ kurang kotak hijau ya, sama dengan berapa bulatan yang orange? Karena di sebelahnya itu sudah 8, oke. Kita bisa membuat seimbang, itu kan di sini baru ada 4, berarti kita perlu 4 lagi. Jadi di setiap box itu berarti ada 2. Ya, betul sekali ya. Jadi tepuk tangan buat Eleri. Memperhatikan pada poin A dan B, tentukan nilai X-nya. Sudah terjawab tadi. Angkat tangan. Coba sebelah sini. X-nya berapa? X sama dengan 2. Oke, sudah terjawab tadi ya. Tepuk tangan buat kelompok sini ya. Di sini bagikan dulu, ada LKPD di sini ya. Oke. Misina bagikan dulu ya, Misina jelaskan, nanti kita akan bagi kelompok. Boleh bantu Misina ya? Nah, sebelum kalian mengerjakan sama kelompok, Misina akan bagi ke dalam kelompok ya. Silahkan nanti kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sana. Sekarang kalian
lihat LKPD yang sudah Miss Ina bagikan. Sudah lihat? Ya. Nah, di situ ada 4 soal. 4 soal masing-masing A, B, C, ya. Masing-masing A, B, C. Kalian tulis nama kalian dulu, kelas berapa di sana? Ya. Kemudian kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompok, ya. Diskusi. Namanya tugas kelompok berarti berdiskusi, jangan sendiri-sendiri ya, anak-anak ya. Oke, silakan kalian jawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau ada yang kurang paham, silakan boleh tanya ke Miss Ina, ya. Mungkin nanti bisa arahkan ke kalian, ya. Oke? Bisa dipahami, ada pertanyaan? Jadi pahami dulu baik-baik soalnya, kalian buat model matematikanya, kemudian baru selesaikan sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Ya. Oke, dimulai dari sekarang, silakan anak-anak. Sama C itu harus pakai caranya juga apa? Gimana? Harus ngitung juga atau kayak harus ngasih tahu ini? Iya, diselesaikan persamaan model matematikanya. Cuman jawabannya itu harus pakai caranya juga. Cara? Kan harus diturunkan kan? Kalau langsung jawaban nggak bisa pakai cara ya. Nggak usah, dari model aja langsung. Jadi modelnya kan kalian misalkan ya kan? Misalkan sudah ketemu modelnya baru langsung diselesaikan ya. Pakai cara anak ya, jangan langsung jawaban akhir. Iya. Apabila jarak bunga yang satu dengan lain adalah 10 cm, berapa bunga? Ya, keliling luas. Nah, hati-hati. Kalau bunganya di sekelilingnya apa yang pakai? Ya. Oke, sudah? Baik, kita akan presentasi ya. Siapkan masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok 1 orang untuk presentasi ya. Oke, baik. Miss Ina akan acak, tidak selalu mulai dari kelompok 1. Mana? Miss beneran nih, Miss gak koma, Miss. Coba hitung baik-baik lagi. Udah, Miss, dia tuh pada Coba Miss Ina lihat hasilnya. Coba hitung di depannya Miss. Silakan Darlene. Jadi kan di dalam rumus kan ada 20 anak kan. Nah, di situ anak laki-laki dalam rumus itu ada 4 orang lebih sedikit daripada anak perempuan. Karena kita belum tahu anak laki-laki ada berapa, jadi kita akan misalkan dengan X, dan anak perempuannya itu adalah X tambah 4. Jadi modelnya itu adalah X tambah 4 dengan 50. Caranya pengerjaan itu tambah-tambah kan X tambah X sama saya tambahkan, jadi kan 2X. Jadi 2X tambah 4 dengan 50. Dan kita akan mengubah ini, kita akan taruh sini, jadi diubah tanda jadi 50 kurang 4 dengan 462. Jadi artinya 2X tambah 2X tambah dengan 46, jadi X sama dengan 42 bagi X, 46 bagi 2, dan X sama dengan 23. Jadi jumlah anak laki-laki dalam rumus itu ada 23. Dan jumlah perempuan dalam rumus itu kita tinggal X tambah 4, artinya 23 tambah 4 hasilnya adalah 27. Oke, satuannya apa? Anak. Bisa ditambahkan anak ya, nanti dikirain senti. Berapa jumlah anaknya? 23 cm. Nah, salah. Jadi harus ada satuan yang tepat ya. Oke, sudah benar pekerjaannya Darlene? Ada yang berbeda? Yang sama angkat tangan. Oke, semua sama dan jawabannya tepat. Tepuk tangan buat Darlene. Lari masih bingung nih, dia pakainya luas ya tadi ya. Jadi kalau misalkan udah kelihatan di gambar di depan, bunganya itu mengelilingi kolam, sehingga banyak bunga yang diperlukan, sehingga kita harus pakai kelilingnya ya, bukan pakai luasnya ya. Oke, seperti itu. Jadi ini jawabannya sudah benar. Oke, yang masih salah silakan bisa diperbaiki ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Kita masuk ke kesimpulan. Oke, siapa yang bisa membuat kesimpulan untuk materi kita hari ini? Boleh angkat tangan? Siapa yang? Oke, Ellery silakan.
sebelumnya belajar tentang menemukan model matematika, sekarang kita sudah belajar untuk menghitung kalimat terbuka yang sudah kita temuin itu. Nah, jadi lumayan seru nyarinya. Terus kemudian untuk kita juga banyak belajar tentang menentukan nilai variabel yang belum diketahui. Itu jadinya kita sudah bisa gitu, dan karena itu kita juga jadinya bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang menggunakan model matematika persamaan juga. Oke, baik. Tepuk tangan buat Ari. Mungkin ada yang bisa mau merefleksikan diri hari ini bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini cukup menarik? Ya. Ada tantangan nggak? Ada. Susah nggak? Susah. Susah, tetapi sekarang sudah bisa? Susah. Silahkan kalian kerjakan sekarang hanya 2 soal saja. Miss Ina akan bagikan tes formatif ya anak-anak ya. Silahkan kalian bisa kerjakan langsung di bawahnya. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Silahkan diisi anketnya, Mas. Sekarang anak-anak, Miss Ina ada memberikan PR di LMS. Silahkan nanti sama Miss Ina kasih waktu 1 minggu dalam mengerjakan ya. Jadi kalian kumpulkan minggu depan ya. Di pertemuan minggu depan silahkan kalian langsung nanti upload. Silahkan duduk dulu ya. Silahkan nanti upload ke LMS ya. Jadi waktunya sudah Miss Ina tentukan di LMS. Perhatikan baik-baik, tidak ada yang terlambat mengumpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut lagi materi, memperdalam lagi ya. Mungkin nanti Miss Ina akan memberikan kuis buat kalian. Jadi silahkan kalian belajar di rumah ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini kita akan coba teskan nanti pada saat pertemuan berikutnya. Silahkan salah satu pimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Handphonenya bisa ditaruh dulu. Nah, handphonenya ditaruh dulu nak. Ya, silakan berdiri. Oke, Hans pimpin kita dalam doa. Silahkan ketua kelas. Greetings. Thank you, Miss Ina. God bless you. Oke, God bless you too. See you next week. Oke.